Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Aisyah beserta rekan saya Muhammad Ridho akan mempresentasikan materi tentang jaringan parenkim dalam mata kuliah struktur tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah suatu jaringan yang berbentuk sel-sel yang hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologi. Ciri-ciri jaringan parenkim yaitu satu, yang pertama adalah sel berbentuk segi enam, yang kedua adalah terdapat banyak vakuola, yang ketiga adalah berdinding sel tipis, yang keempat ukuran sel besar dan hidup, yang kelima banyak terdapat ruang di antara sel, dan yang terakhir adalah dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Nah, di sini ada macam-macam jaringan parenkim. Jaringan parenkim dibagi menjadi dua, yaitu satu, yang pertama adalah berdasarkan fungsi, dan yang kedua adalah berdasarkan bentuk. Yang berdasarkan fungsi itu ada yang pertama jaringan parenkim asimilasi, terus ada parenkim udara, selanjutnya ada parenkim air, selanjutnya juga ada parenkim penimbun, dan yang terakhir adalah parenkim pengangkut. Nah, di sini berdasarkan bentuknya ada parenkim palisade atau parenkim pagar, terus ada parenkim bunga karang atau bisa dikatakan parenkim spons. Yang keempat adalah parenkim bintang, dan yang terakhir adalah parenkim lipatan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan dari masing-masing macam-macam jenis parenkim. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Nah, biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau, dan buah. Di dalam selnya terdapat klorofas yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada parenkim udara. Ruang antara selnya besar. Sel-sel penyusunnya bulat sebagai alat pengampung di air, misalnya parenkim pada rantai daun, tumbuhan eceng gondok. Nah, selanjutnya ada parenkim air. Nah, parenkim air adalah terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah panas atau bisa disebut xerofit untuk menghadapi masa kering, misalnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Nah, selanjutnya, di sini juga ada gambarnya ya, gambar dari parenkim udara, gambar dari parenkim air, dan selanjutnya adalah parenkim penimbun. Biasanya terletak di bagian dalam tubuh, misalnya pada ubi batang, ubi akar, ubi lapis, akar rimpang, atau disebut juga rizoma atau biji. Di dalam sel-sel terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Nah, di sini ada gambar yaitu dari parenkim penimbun. Nah, selanjutnya ada parenkim pengangkut. Nah, parenkim pengangkut merupakan jaringan parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan flum yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar parenkim pengangkut, di mana di gambar itu ada xilem dan ada flum. Nah, selanjutnya demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iin Nuraisa. Silakan Iin Nuraisa. Yaitu ada parenkim palisade atau pagar, tempat fotosintesis yang utama, dan sel-sel memanjang yang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya, dengan bentuk bulat, memanjang atau lonjong yang berjajar seperti tiang atau pagar. Dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun.
Berikutnya ada parenchyma spons atau bunga karang, lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Pada bunga karang terdapat klorofil dalam jumlah kecil atau tidak seperti palisade. Berikutnya ada parenchyma bintang atau actinenchym. Parenchyma bintang mempunyai bentuk yang mirip dengan bintang karena bentuknya itu bersegi 5, menjuntai atau juga lebih. Kemudian ada parenchyma lipatan yang terdapat pada pinus dan padi dengan bentuk yang berlipat ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Fungsi jaringan parenchyma sebagai penyokong tubuh saat vakuola terisi, tempat fotosintesis, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bentuk dan susunan sel prismatis, memanjang atau silindris yang terdapat di parenchyma palisade mesofil daun dikotil, bercabang-cabang seperti parenchyma bintang atau actinenchym pada mesofil daun kana sp dan juncus sp. Parenchyma dengan ruang antar sel yang besar, contoh aerenchyma pada alat pengapung tumbuhan air Escherichia crassiper. Parenchyma dengan bentuk yang tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel terdapat di mesofil daun, parenchyma spons atau parenchyma bunga karang. Parenchyma dengan dinding yang melekuk-lekuk ke arah, yaitu berupa parenchyma daun pinus. Letak jaringan parenchyma terdapat di hampir setiap organ tumbuhan, seperti dalam daun mesofil, batang dan akar, endosperma atau jaringan sel tempat penyimpanan cadangan makanan, dan juga daging buah. Struktur dan isi sel jaringan parenchyma. Struktur internal parenchyma beragam yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya sel parenchyma yang berperan dalam fotosintesis dengan mengandung kloroplas dan membentuk jaringan florenchyma pada mesofil daun, korteks batang, dan empulur. Sel parenchyma berperan dalam penyimpanan makanan yang berupa larutan vakuola, yaitu gula terlarut dan senyawa N dalam akar beta vulgaris, cairan dalam plasma, protein dan minyak dalam endosperma biji Ricinus communis, dan fritasi yaitu pati dalam endosperma, kotiledon, dan umbi buah. Sel parenchyma berfungsi untuk menyimpan air seperti tumbuhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya Inul Raisa beserta rekan saya Muhammad Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.